Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari bermaaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Dunia ini penuh coba saat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Yeah. Assalamualaikum Smart Generation, kembali lagi bersama saya Rishad dan saya Budi tentunya di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Dan di hari ini kita kembali lagi di segmen Jadi Apa Ya Nanti. Bud, kita kedatangan artis lagi nih Bud, kayaknya nih Bud ya. Wah, teman-temanmu memang banyak yang artis. Tapi pertanyaannya kenapa kamu bukan artis? Ya? Oke, itu mungkin seksi ketiga. 2 episode pertama ada artis dan episode kedua artis lagi. Kali ini siapa nih Bud, artisnya Bud? Figur yang satu ini tampil di layar kacanya lumayan banyak. Dan kita kenal mungkin dia dari sisi muka dan juga mungkin sisi vokalnya. Benar. Jadi artis ini adalah Adi. Adi dia adalah artis Singapura ya Bud ya, artis Singapura. Orang Indonesia tapi banyak berkiprah di Singapura. Adi ini adalah musisi. Nanti kita juga akan coba mengulik kira-kira kayak gimana sih perjalanannya Adi hingga sampai ke arah sini. Tapi sebelumnya, sebelum kita panggil Adi, yuk kita tonton dulu video highlight dari karir Adi supaya bisa lebih memperkenalkan Adi ke adik-adik sekalian. Yuk, silakan ditonton. Terbentuk pada 2005 lalu, Silly Yap dan Adi Rahmadian Surarso berhasil meraih popularitas sebagai duo akustik di industri musik Singapura. Aransemen kekinian yang mereka usung menjadi modal untuk mengisi event-event bertaraf internasional seperti Asian Para Games 2015 dan Singapore F1 Grand Prix tahun 2012 dan 2015. Tak hanya itu, Silly dan Adi berhasil menjadi satu-satunya musikus lokal yang berkesempatan tampil bersama penyanyi dunia seperti Rihanna, Pharrell Williams, serta Katy Perry. Beragam prestasi yang berhasil Silly dan Adi raih membawa mereka tampil di hadapan Presiden Singapura, Kesultanan Malaysia, dan sederet sosok penting dunia lainnya. Kini, berkolaborasi dengan musisi jazz kenamaan Chandra Darusman, Silly dan Adi mengcover salah satu lagu di album It's Amazing, perjalanan karya Chandra Darusman bersama Adi MS, Glenn Fredly, Faris RM, dan lainnya. Gimana adik-adik sekalian? Mantap kan? Jadi kalau adik-adik sekalian ini di Singapura, nggak kenal Adi, waduh, itu ya gimana tuh Bud? Biasa banget gitu ya. Mungkin ada yang nggak punya YouTube atau mungkin nggak gitu sering dengerin musik kali ya. Ya, tapi di Indonesia Adi juga sudah mulai berkiprah. Jadi tanpa panjang lebar, yuk kita undang saja Adi untuk kita mulai ulik bersama. Adi, monggo Di, silakan masuk. Assalamualaikum Di, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Halo, sore Adi, sore. Halo. Ya tuh Di, gue background gue lu Di, gue ngefans berat sama lu nih. Jangan nutupin Adinya. Gimana kalau pakai lebih bagus gini kayaknya Bud ya? Nah, pas. Nah, itu kayak strategic positioning.
Anyway, Smart Generation, ini dia Adi. Tadi kita sudah ngelihat video highlights-nya. Adi ini sangat berbakat banget. Tadi video highlights-nya pun itu juga masih humble ya, Bud ya. Sebenarnya Adi banyak banget prestasinya. Dulu sempat ngewakilin Singapura ya, dia sebagai Third World Choir Olympic ya di Jerman ya. Ya, itu waktu zaman SMP ya di Singapura. SMA sih, SMA. Di Singapura. Baru tahun lalu berarti kan? Dan iya, dah pastinya. dan di sana dapetin banyak medali emas ya dia. Betul ya dia? Iya, waktu itu kita dapat 3 medali emas buat Singapura. Gila, 3 medali emas buat Singapura. Dan terus juga pas waktu 2012 sampai 2015 menjadi satu-satunya artis yang berasal dari Singapura dan sekitarnya buat tampil di F1 Grand Prix ya, dia. Bukan satu-satunya, tapi maksudnya satu-satunya yang diulang sampai 4 tahun berturut-turut. Oke. Jadi beruntung banget untuk bisa repeat again di Dan Tapi lagunya berbeda ya? Iya dong. Okay. Nggak, just confirming. Oke. Dan kalau gue sempat ulik-ulik itu ya, sepanggung sama Bon Jovi, Maroon 5, Katy Perry, dan kawan-kawan. Gimana di sini? Ya mungkin disorot di medianya agak sangat bombastis. Tapi ya emang tuh pengalaman yang tidak terlupakan buat kita. Panggungnya banyak. Jadi of course yang Bon Jovi, Katy Perry bakal mendapat panggung-panggung utama, dan sementara panggung-panggung lain di sekitarnya akan diisi oleh act lokal. Cuma yang kita kagum dengan F1 adalah pernah masuk F1 itu semua orang bakal dapat satu map gitu, jadwal performance juga, terus circuit map segala macam, itu akan ditampilkan seluruh profil penampil acara di situ. Dan yang kami kagum terhadap F1 adalah mereka tidak membedakan antara headliner dan artis-artis lokal gitu. Jadi kotak-kotaknya Katy Perry, Bon Jovi, dan Rihanna segala macam itu sama dengan foto kita gitu, saya di situ. Jadi kayak ya mereka benar-benar menempatkan artis-artis lokalnya sejajar dengan artis internasional. Kita sangat bersyukur dapat gig F1 itu selama 4 tahun berturut-turut. Tapi ini F1 gue pakai nih kayaknya nih. Ini F1 ya? Iya betul. Topinya aja F1 nih. Kalau gue pakai sponsor di. Saya belum dapat sponsor tuh jelas ya. Tapi Adi ini asli Surabaya ya lu dia? Asli Surabaya. Surabaya, aku wong Jawa, Mas. Walah, udahlah nanti kita feature di Kempot lagunya itu di belakang itu loh. Mesti subscribe. Mesti subtitle gue subscribe. Subtitlenya. Anyway, jadi lu juga sempat di WTA Tour Final juga ya? Buat aduh, ini research-nya agak-agak dalam juga. Ya, waktu itu WTA Finals, waktu zaman siapa ya? Martina Hingis. Martina Hingis? Itu tahun berapa tuh? Iya, kayak tahun 73 gitu ya. Iya, gue grew up with Martina Hingis kan, tapi ternyata sampai sekarang, sampai tahun 2012-an pun dia masih main. Oh, tapi tahun 2012? Sekitar itu kurang ingat. Jadi, jadi itu ada pengalaman istimewa juga karena gue kurang ngikutin tenis. I don't know who's playing. Kurang ngikutin siapanya. Cuma waktu itu kita mendapatkan tau nggak court side seats. Jadi kayak di courtnya itu ada satu row. Ya. Yang isinya pelatih dan nggak ada orang lain sih sebenarnya sih. Terus keluarga mungkin. Keluarga. Kita didudukan di situ, jadi kayak jadi itu benar-benar satu pengalaman. Wah gila, tuh Smart Generation. Adi warga negara Indonesia, asli Surabaya, tapi bisa berkiprah mengharumkan nama Indonesia di Singapura. Alhamdulillah. Buat Singapura disumbangkan 3 medali emas, F1 Grand Prix 4 tahun berturut-turut, WTA Finals juga tampil di sana. Wah gila sadis. Tapi kita nggak bahas itu ya hari ini, Bud ya. Kita mau bahas apa nih? Nah, kirain kayak mau dibahas. Udah siap. Nah, itu mungkin sedikit framing tentang background bintang tamu kita kali ini, Adi tentunya. Dan dari segudang yang udah barusan Kak Asyar bagikan, mungkin itu juga mungkin baru sedikit dari semua prestasi yang bintang tamu kita kali ini udah lakukan ya. Dan mungkin tema yang kita bakal gali kali ini masih berhubungan dengan tema yang kita bahas minggu lalu tentang relevansi pendidikan dan bagaimana
dampak atau efeknya itu ke karir dan kehidupan di masa depan seperti itu. So mungkin kita bisa mulai aja share ya dengan nanya dengan Adi ini apa sih, bisa nggak sih Adi menjelaskan sedikit tentang background Mas Adi, growing up-nya seperti apa, edukasinya seperti apa, apakah lancar, mulus, pengaruh orang tua di bidang pendidikan. Dengar nggak? Sorry. Apa tuh? Dengar dan kelihatan. Kayak keyboardnya miring dan jatuh. Adik-adik sekalian, ini membuktikan setan bukan hanya ada di Indonesia, di Singapura juga ada setan. Bulan Ramadan nggak ada setan ya, by the way. Semua dibelenggu. Oke. Tadi saya juga lupa pertanyaan saya seperti apa. Oke. Mungkin Adi sendiri bisa cerita sedikit tentang pendidikannya dan bagaimana itu membawa dia ke tempat dia sekarang. Silakan, Di. Oke. Saya SD, SMP, SMA di Surabaya, SMP 1, SMP Negeri 1, dan SMA Negeri 5. Cuma waktu SMA, masih satu cawu ya, itu waktu zamannya masih cawu. Dapat opportunity buat interview, tes buat beasiswa untuk SMP di Singapura, melanjutkan pendidikan SMP di Singapura. Jadi waktu itu nggak ada niatan tersendiri untuk mau melanjutkan studi di Singapura. Cuma iseng-iseng berani aja gitu. Jadi kayak itu waktu itu kalau nggak salah di harian Kompas ada iklan, kalau misalnya mau beasiswa silakan daftar. Oke, daftar. Habis itu tes bahasa Inggris dan matematika tulis. Oke, lulus. Terus masuk lagi ke interview, agak deg-degan. Itu kan interview pertama ya, in my life gitu kan. Jadi waktu itu deg-degan banget. Tapi akhirnya lulus. Terus akhirnya lupa ada tes satu lagi dan akhirnya dapet itu beasiswa gitu. Terus jadi nggak sempat pikir panjang juga ini mau diambil mau nggak, tapi di ingatan cuma wah ini sekolah gratis nih ke Singapura pula, ambil aja gitu. Oke. Jadi nggak pernah sebenarnya bermimpi untuk belajar ke luar negeri, cuma kebetulan kok jalannya lancar ya, terus ya udah berangkat aja gitu. Terus akhirnya berangkatlah kami ber-40 waktu itu dari seluruh Indonesia, ditempatkan di sekolah terbaik di Singapura. Pengalaman adaptasinya mungkin agak berat ya, karena waktu itu kan baru umur 15, SMP kelas 3. Oh ya, kami mesti mengulang kembali SMP kelas 3 karena waktu itu harus menyesuaikan level bahasa Inggris. Kan di Indonesia kan bahasa Inggris hanya sebagai subjek ya, hanya sebagai bukan bahasa pengantar sehari-hari waktu itu. Jadi mungkin cuma berapa jam per minggu. Jadi akhirnya yang agak shock adalah kita mesti tiba-tiba beralih menjadi memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Itu yang agak shock. Terus itu cuma dari bagian studi ya, dari bagaimana dengan homesick, suasana hati waktu itu sangat berkecamuk karena kan masih kecil gitu, orang umur 15 tiba-tiba harus berpisah dengan orang tua. Ya ini hal-hal yang bukan saya juga, mungkin kami ber-40 juga akhirnya mengalami masalah yang sama. Cuma karena kita ber-41 asrama, akhirnya ya saling menguatkan gitu juga, karena kan sehari-hari juga akhirnya kita kembali kepada rutinitas belajar, bermain, ber-40 ini. Jadi keluarga kami waktu itu ya satu sama lain gitu. Ya, jadi pengalaman belajar di luar negeri ini bukan hanya studi dan main aja, cuma tapi juga mental, pengalaman batin banget gitu. Jadi karena men-train kita, melatih kita untuk menjadi independen di usia yang sangat dini. Ya itu mungkin pertama kali ke Singapura, terus akhirnya keterusan deh. Jadi di SMP ketagihan di Singapura, SMA juga di Singapura. Oh, junior college ini kelas SMA nih by the way. Oke. Ini tidak disponsor oleh Victoria Junior College. Gimiknya keren semua ini. Kelihatannya kebalik atau enggak sih kalau di situ? Bener kok, aman. Bener ya, nggak kebalik. Kelihatan baru push up sih.
Oke, anyway. Oh, sip. Terus aku kebetulan beruntung kembali dapat beasiswa terus untuk melanjutkan terus ke NUS, yaitu National University of Singapore. Dan mengambil jurusan itu satu lagi waktu itu mengambil jurusan. Jadi mungkin selama ini udah kelihatan saya nggak pernah terlalu ngeplan kan mau ambil apa itu, jadi waktu itu juga agak bingung, aduh mau ambil apa nih. Kayaknya semua anak SMA bakal mengalami hal yang sama kali ya, nggak tahu mau ambil apa kalau kuliah. Jadi waktu itu of course orang tua is a big influence. Bakat minat saya juga waktu itu ya of course mereka juga tanya ke saya, Adi sukanya apa gitu. Aku sukanya biologi Bu waktu itu, biologi, kimia, AAA semua gitu. Dokter dong gitu kan pendidikan paling mentereng dan paling gengsi dong kalau misalnya suka biologi, kimia, dokter. Apalagi waktu itu om saya adalah profesor bedah plastik, terus saya juga punya profesor mata di keluarga, jadi banyak yang bisa dikonsultasi. Terus om bilang, oke Adi, ntar aku ajak ke satu ruang operasi ya, kamu nggak usah lihat ya, tapi maksudnya kamu bisa masuk di bagian luarnya gitu. Aku pingsan. Oh, oke. Belum makan atau kira-kira apa? Iya, denger bau-baunya dan terus lihat, aduh apa itu? Nggak bisa. Oke. Terus oke, no dokter nggak bisa, kayak kalau misalnya denger bau, dapat bau aroma rumah sakit aja nggak bisa, itu kayak jadi kayak mimpi menjadi dokter hilang begitu saja. Cuma akhirnya menjadikan pilihan begitu gampang sih. Sebenarnya kalau begitu banyak pilihan, kalau misalnya satu bisa di-eliminate gitu saja kan kayaknya lebih gampang untuk memilih. Terus akhirnya ya udah apa nih Bu? Waktu itu bingung dan akhirnya ikut ibu sebenarnya karena ibu waktu itu di ITB, lulusan ITB Teknik Industri, tapi akhirnya menampak karir di banking yang cukup tinggi gitu. Jadi kata ibu, walaupun mungkin nanti kamu mau di bidang bisnis atau apa, tidak ada yang lebih penting dari pendidikan logika gitu. Jadi yang menurut ibu itu nggak bisa didapatkan dari dari belajar bisnis aja, tapi harus dari belajar yang teknik gitu, yang lebih logis. Jadi ilmu bisnis itu bisa dipelajari on the job. Ini bukan kata saya, itu kata ibu. Jadi tapi ilmu yang melatih kamu menjadi logis itu hanya didapatkan dari pendidikan teknik, seperti itu kata ibu. Jadi oke, teknik apa nih yang nggak spesifik gitu, jadi yang bukan yang terus harus do on something in the lab gitu, jadi yang tapi agak generik yang bisa apply di apapun. Itu ya akhirnya ketemulah teknik industri yang nggak terlalu teknik, lebih kepada Excel, programming gitu, dan dilengkapi dengan ilmu bisnis juga. Akhirnya kita teknik industri di NUS. Gitu. Oke. Pas waktu gue baca profilnya, gue juga tanda tanya sih, industrial engineering, Adi, why? Ternyata gue why-nya tuh lebih kepada nggak ada why, lebih kepada nggak bisa plan dan akhirnya ikut kata orang tua aja waktu itu. Sih. Tapi ini menarik loh, Di. Ini kan gue yakin mayoritas anak-anak SMA yang seumuran waktu itu juga pasti punya tanda tanya yang sama ya. Waduh, gila, gue jadi apa ya? Nanti gue milih ini, profesi gue jadi apa? Yang ini apa enggak? Jadi thank you loh, Di. Thank you Di, udah nge-share experience lu dan proses. Dan ternyata langsung hilang. Masya Allah. Langsung hilang. Beneran ada di Singapura. dan ternyata barusan kameranya mati aja. Aman. Oke. Dan ternyata proses bahwa kita bingung, kita galau mau apa tuh ya proses yang normal ya. Jadi di semua orang ya pasti semua orang pasti mengalami bingung dan ya tergantung siapa yang ada di dekatmu waktu bingung gitu ya. Ya pasti anak SMA seperti saya, orang tua adalah nomor satu yang bisa ngasih bimbingan. Cakep. Monggo Bud, dikomenin Bud. Oh, saya yang komen. Oke. So, tadi dengar ceritanya Adi beberapa hal sih ya.
Yang pertama adalah definisi cau ya, catur wulan, karena bukan bahasa kekinian. Masih ada nggak sih yang tahu cau ya? Kayaknya sekarang semester ya, bukan pakai cau lagi. Betul. Jadi cau itu adalah 4 bulan, 1 tahun catur wulan. Catur wulan, Pak. 1 tahun ada 3 cau. Nah, oke, itu yang pertama. Oke, snippets informasi. Habis itu ini yang mungkin lebih substantif. Tadi kan pengalaman dapat kesempatan mau studi ke luar negeri, jadi keputusannya kan udah lumayan besar ya, dari yang dulunya dekat dengan orang tua, sekarang jauh dari orang tua. Seberapa besar sih Adi melakukan research itu sebelum mengambil keputusan? Tentu peran orang tua bakal gede banget, tapi dari diri Adi sendiri ada, selain ya mungkin karena masih muda ya waktu itu ya, jadi lebih excited, ada nggak sih yang research yang dilakukan Adi gitu sebelumnya? Ya, mungkin yang bisa saya utarakan adalah perubahan risetnya dari zaman muda sampai sekarang gitu. Semakin tua kayaknya semakin riset, semakin banyak pertimbangan yang diambil. Begitu. Tapi waktu masih muda, waktu itu umur 15, yang dipikir cuma sekolah gratis dan ini di Singapura, luar negeri, ya udah ambil aja gitu. Jadi nggak ada yang dipikir. Sekarang begitu harus mengambil sebuah keputusan, pertimbangannya itu banyak ya. Mungkin itu sih pelajaran yang saya bisa ambil. Gimana saya bisa kembali kepada my 15-year-old self dan nggak terlalu mikir gitu. Mungkin sebelum kita lanjut, Put, kita kembalikan ke karirnya Adi sebagai musisi juga nih, kasarannya nih. Kita coba ulik sama yuk, ini sebagian part of kita jadi host, kita udah mendapatkan 1 video masa kecil Adi, terutama ada komen dari orang tuanya. Yuk guys, kita check it out bersama. Silakan. Saya 7 bersaudara, mulai kecil memang di les piano oleh orang tua saya. Dan entah bagaimana itu piano yang kita pakai les bertujuh itu ditaruh oleh ibu di rumah kita, di rumah saya gitu. Nah, melihat saya sering latihan piano, Adi tertarik untuk memulai dengan latihan piano dan les piano itu. Jadi mulainya sebenarnya umur 3, umur 4 sudah mulai. Artinya pada saat itu saya mengajari sendiri kepada Adi. Tapi kemudian mulai umur 5 baru diikutkan ke les piano. Sebagai anak memang lebih senang main lainnya gitu. Sehingga main piano itu merupakan satu keterpaksaan untuk belajar awalnya. Ya jadi kalau mau latihan di rumah itu mesti ditarik dulu untuk duduk di piano, baru itu akan mulai. Tapi kalau sudah duduk susah untuk berdiri lagi. Nah itu sebabnya kurang dimengerti juga kenapa kok bisa harus ditarik dulu. Jadi Adi ini tidak saja rewel kalau harus mengikuti les. Selain piano, dia sempat juga rewel ketika harus ikut latihan berenang. Setiap lomba, gurunya Adi selalu mengikutkan Adi untuk tampil. Mulai dari situ Adi sudah senang dengan ketemu tampil di panggung, terus kemudian bisa menang beberapa lomba-lomba, sampai akhirnya mendapatkan medali-medali yang begitu banyak terkait dengan main pianonya ini. Kadang-kadang kalau kita lagi ke hotel di Bali ada piano, bisa tanya boleh nggak main piano. Nah anak kecil 5 tahun bermain piano, itu tamu-tamu pada heran, loh kok bisa pinter main pianonya. Nah itu yang memulai dia secara natural bermain di depan umum, tanpa ada malu atau lainnya. Apalagi kemudian dia termasuk salah satu anggota choir Jawa Timur ke Osaka. Sejak itulah Adi tertarik dengan paduan suara atau nyanyi, dan terus berkembang dengan bakat yang dia miliki. Kita sebagai orang tua tidak mengira bahwa Adi di masa karirnya dia lebih tertarik dengan musik, dan pada akhirnya dia membentuk duo Silly dan Adi, satu hal yang buat kami orang tua sangat membanggakan,
dan tidak pernah mengira bahwa dia menjadi seperti yang sekarang ini. Adi nampaknya sangat menikmati dengan kehidupan bermusiknya, sehingga tanpa musik seolah-olah dia tidak bisa hidup. Nah, gimana Smart Generation? Ternyata itu ada snippet masa kecil dari Adi, dari kacamata papa dan mamahnya Adi. Di, penasaran dong, Di. Lu berarti mulai mainan piano dari umur 3 tahun, Di? Terharu gue bentar, itu videonya sangat-sangat terus. itu ya begitulah peranan orang tua terhadap my whole life. Setiap keputusan pasti ada peran orang tua di dalam. Ya, sorry pertanyaannya. Lu main piano dari umur 3 tahun ya berarti ya? Umur 6. Iya, umur 3 ya. Umur 3. Iya, benar. TK ya. Ya, tuh. Cuma masih cang-cang gitu. Jadi akhirnya ibu yang juga main piano yang akhirnya ngelesin waktu itu mulai SD kelas 1, jadi umur 6. Oh, jadi mulai beneran fokus umur 6 itu? Umur 6? Iya. I see. Iya benar, tadi kan nyokap bilang umur 3 sampai umur 5-an masih diajarin sama nyokap. Setelah itu betul diajarin sama ibu aja baru les di luar gitu ya dia. Ya. Saya ingat lo, Di, lo 1 minggu dulu pas waktu kecil tuh latihan berapa jam sih? Nah, itu dia. Les piano adalah satu hal yang paling ku benci. Kayak aduh Bu, harus ya, gimana kalau enggak. Jadi kayak waktu itu kayak main petak-umpet aja gitu sama ibu. Setiap jam, kalau nggak salah 1 atau 2 jam gitu lesnya ya, tapi harus latihan juga di rumah untuk mempersiapkan pada hal-hal baru kan. Tapi itu kayak ya biasa anak kecil kan maunya main gitu. Siapa yang mau dilesin? Jadi itu satu hal yang I have to say it's not my decision untuk mau les. Itu adalah ibu yang nyuruh gitu. Jadi kita ikut aja. Cuma waktu itu I cannot pernah satu saat waktu itu kalau nggak salah jam 3. Jadi sebelumnya aku mengurung diri di kamar gitu, kayak nggak mau terus ada digedok-gedok sama ibu sama pembantu segala. Ayo. Ya, gitulah. Susahnya. Jadi kayaknya baru menyadari hikmahnya itu sekarang gitu. Jadi waktu itu, wah Bu, kalau misalnya dulu nggak dilesin, mungkin sekarang aku nggak bisa jadi seperti ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin orang tua ambil waktu itu yang kita benci banget, kita nggak suka banget, tapi ternyata manfaatnya itu baru dirasakan bertahun-tahun kemudian, karena waktu itu saya juga menjadi minat banget di piano. Bukan disuruh lagi, tapi itu menjadi bagian dari hidup ya, bagian dari hati saya juga. Yang bikin senang adalah main piano, bermusik. Gitu. Ya, Di, berarti itu 2 jam di latihan? Iya. Lesnya sehari 2 jam, seminggu 2 jam, cuma banyak latihan juga di rumah. Karena ibu juga seorang pianis, jadi akhirnya di rumah juga dimonitor mainnya latihan. Waduh, Smart Generation semua. Umur lu berapa ya, Di, sekarang, Di? By the way, Di? 34, 33? Kita sama lah, Chat. Masya Allah. Setelah itu ya kamu ya? Ya ampun. Tahun. jadi ini ada penelitian menarik, Di. Jadi Malcolm Gladwell di bukunya dia bilang bahwa seseorang akan mencapai titik puncak profesinya ketika dia sudah melakukan hal yang sama di-repeat berulang-ulang setelah melebihi 10.000 jam. Dan tadi gue hitung kalau lu seminggu 4 jam dikalikan dengan 52, 208 jam per tahun at least, dikalikan dengan umur sekarang, bener, udah hebat. Berarti bisa jadi 2021 ini it may be your year, Di. Siapa tahu jadi tahun itu, Di. Amin. Tapi tadi menarik. Jadi nyokap lu kan juga, bokap tadi ya juga bilang bahwa lu nggak gitu doyan les berenang. Jadi semua hal yang berbau les lu nggak suka ya dia sebenarnya? Beneran deh. Jadi waktu itu karena waktu SD kita kayak punya maunya sendiri gitu. Apa sih anak SD maunya? Ya main di rumah gitu, main sama teman-teman, mau main sama sepupu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang disuruh sama orang tua ya apapun bakal membelot gitu. Jadi waktu itu lesnya berenang, bahasa Inggris sama piano. Semuanya juga aku nggak suka. Jadi nggak ada les bahasa Inggris ya dari kecil ya? Iya.
Karena kan bahasa Inggris di sekolah nggak tahu nih ke beda daerah gimana. Di Surabaya sih di sekolah hanya 2 jam, hanya sebagai aduh lagi kan. banyak accident. Ya di Surabaya waktu itu di FC hanya 2 jam. So tadi kan kita udah dengerin Mas kecil Adi seperti apa, pengaruh orang tuanya seperti apa juga kan ya. Jadi selalu ada minat, selalu ada mau kan ya. Sebenarnya nyanyi, main piano, berenang kan semua aktivitas yang suka dilakukan anak-anak gitu kan ya. Tapi pasti suruh ngeles itu sedikit ada mental barrier gitu kan ya. Ya mungkin begitu itu menjadi suatu keharusan, begitu itu menjadi suatu rutinitas. Kayaknya itulah yang membuat saya menjadi agak apa ini? Terstruktur betul. Padahal seneng gitu. Padahal hatinya ya sebenarnya senang bermusik main piano, cuma bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang terstruktur, tapi menjadi kesana juga dipaksa seperti itu ya, dari orang tuanya gitu. Oh oke. So jadi dari segi minat ada, jadi kalau dipaksa dalam struktur sedikit ada mungkin berontak gitu, jadi mungkin mentalitasnya juga sedikit berbeda. Tapi bagaimana sih Adi balance minat, studi, karena ya berenang lah atau main piano, mulai naik panggung seperti itu dengan studinya, sekolahnya gitu loh, dengan mata pelajaran yang begitu banyak di konteks persekolahan Indonesia. Jadi pas Adi makin naik kelas, SD, SMP, SMA, bagaimana itu dibalance semuanya itu gitu? Ya, mungkin buat saya hal-hal semua itu tadi, hal-hal seperti musik dan berenang adalah hal-hal yang sifatnya senang gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak bermusik, tidak bernyanyi, itu hatinya bakal suram. Jadi maksudnya walaupun sehari-hari selalu belajar, selalu harus ada ujian, ulangan segala macam, harus ada waktu yang disisihkan buat hobi-hobi ini gitu. Jadi mungkin when I think back, mungkin itu gunanya this has to remain hobby gitu, nggak bisa menjadi terstruktur juga. Kalau misalnya berenang dan nyanyi dan main piano itu menjadi satu bagian dari jadwal gitu, jadi kayak I have no escape gitu, kayak semuanya adalah hal yang tiap hari ada jadwalnya gitu. Jadi tapi begitu piano ini menjadi hal-hal yang bisa I can access anytime dan nggak harus ada ujiannya, itu yang membuatnya menjadi satu escape route gitu. Jadi makanya itu sebenarnya cerita piano ini masih berlanjut karena saya begitu bencinya sama piano ini, les pianonya ya, sama les piano akhirnya merengek-rengek ke ibu, Bu, udahlah nggak usah, maksudnya males nih sama akhirnya ibu mengizinkan aku waktu itu kelas 4 SD. Itu kita edit kok. harus ada. Akhirnya kelas 4 SD ibu mengizinkan untuk oke lah kamu berhenti gitu. Jadi akhirnya les piano hanya 3 tahun dari kelas 1 sampai 4 SD. Tapi akibatnya adalah piano kembali menjadi bagian dari hidup saya yang casual gitu, yang nggak ada jadwalnya, yang nggak ada ujiannya, tapi sesuatu yang bisa saya akses kapanpun aku merasa suntuk dengan belajar gitu. Jadi akhirnya that's the right balance that I have to have. Jadi untuk tidak memiliki hal-hal yang sifatnya harusnya hiburan, itu tidak menjadi bagian dari Oke. Pernah ada konflik nggak, Di? Harus milih gitu, nggak bisa nih kayaknya, harus jadi pada saat tertentu harus milih banget antara studi atau harus di bidang musik. Pernah harus milih nggak? Waktu zaman belajar, waktu zaman sekolah nggak. Ini lebih relevan kepada situasi hidup saya sekarang. Oke. Musik atau galau nih. Kita mulai background musik yang galau mungkin ya. Tadi kita lupa perkenalin ya, Bud ya. Jadi Adi ini bukan hanya sebagai musisi terkenal di Singapura, tapi ternyata dia juga punya day job juga ya, dia. Day jobnya sebagai bankir di JP Morgan. Gila, bro. Lihat dong tuh JP Morgan sebagai day job, dan di luar itu juga jadi musisi terkenal. Itu ya mungkin yang lu maksud dengan balancing out sekarang, Di? Atau gimana, Di? Bukan hanya itu juga, cuma menjadikan ini sebagai pilihan hidup gitu. Jadi
kenapa kok masih 2, kenapa kok nggak bisa fokus ke 1 saja gitu. Exactly. Itu tadi kita mau mulai masuk ke sana tuh, Di. Tapi penasaran, lu lulus dari NUS S1 Industrial Engineer, terus masuk ke dunia musik nih, Di. Itu orang tua gimana? Apakah mendukung 100% atau itu alasan kenapa lu ngambil day job? Nah, itu sebenarnya. You just answered the question. Gitu. Oke, next question kalau gitu ya. Jadi ya mungkin gimana ya, ekspektasi kita semua yang tumbuh di keluarga tradisional ekspektasi orang tua adalah kamu belajar, kuliah, ambil jurusan yang bagus dan akhirnya mengambil dapat pekerjaan kantoran 9 to 5 istilahnya, yang ya bisa memakai ilmu itu atau yang enggak, tapi maksudnya yang penting kantoran gitu kan, stabil lah. Jadi ya itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya mendapatkan kerjaan yang stabil 9 to 5, tapi kan di kembali kepada struktur hati saya zaman sekolah, pasti ada celah yang di mana musik ini selalu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan begitu. Dan jadi saya beruntung untuk ketemu dengan partner namanya Silly waktu itu zaman SMA dan kuliah, dan akhirnya kita membuat satu band akustik di waktu kuliah, dan akhirnya mencoba-coba audisi dan akhirnya bisa main di satu kafe gitu. Dan itu yang akhirnya itu adalah cikal bakal saya pertama kali nyanyi di Singapura sebagai satu band akustik dari event yang semakin besar gitu. Sementara itu saya dan Silly juga harus membalance ekspektasi orang tua masing-masing untuk kerja kantoran gitu. Jadi kita berdua siang bakal di kantor, malam bakal nyanyi gitu. Ini berlangsung selama beberapa tahun, sampai akhirnya di suatu waktu di mana kayaknya musiknya ini gede deh gitu. Jadi kita lihat satu potensial di bidang musik kita bisa menjadi satu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan begitu. Jadi mungkinkah ini waktu untuk kita fokus kepada musik aja gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya menjadi tantangan yang mungkin kurang umum ya di masyarakat sekarang, adalah bagaimana orang bisa survive di pekerjaan yang sifatnya bukan rutin ya, bukan stabil, bukan terstruktur 9 to 5 gitu. Jadi tapi lebih kepada gig ekonomi. Jadi sekarang ini ya istilahnya. Jadi waktu itu kami berusaha meyakinkan orang tua masing-masing gitu bahwa musik adalah satu hal yang bisa difokuskan full time gitu. Jadi kalau misalnya konsentrasi masih dan waktu masih terpecah menjadi 2, mungkin nggak bisa mencapai mimpi yang diidamkan. Oke. Gitu. Jadi sedikit follow up ya. Jadi mungkin cuma 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama itu, jadi 9 to 5 ada di job, malam mungkin lebih aktif pas nyanyinya ya. Jadi pertanyaannya, kapan tidurnya ya Adi ya? Itu makanya benar itu akhirnya take its toll on our fisik juga gitu. Jadi akhirnya menjadi beban pada fisik, karena kami baru waktu zaman nyanyinya itu kami mungkin nyampe begitu selesai nyanyi jam 12 malam, nyampe rumah jam 1 akhirnya, tapi besok pagi harus bangun pagi lagi untuk kantor. Jadi kan akhirnya kan dari sisi fisik dan mental kan juga nggak sehat akhirnya gitu. Jadi itu akhirnya yang bikin kita berdiskusi dengan orang tua masing-masing, karena kita ya sekali lagi keluarga tradisional ya, brought up in Asian values, orang tua sangat berperan pada hidup kita. Kita masih harus meyakinkan orang tua masing-masing bahwa ini loh, aku bisa menjadikan ini satu pilihan hidup gitu. Oke. Kalau sekarang resepsinya gimana, Di? Dengan lu udah perform di depan Presiden Singapura, di depan PM Singapura, F1 Grand Prix. Ini sensitive question. Ini orang tua saya nonton, sekarang sama aja. Ya gitu deh, apa namanya, ya susahnya, bukan susahnya ya, apa namanya, ya mungkin bukan saya juga. Jadi semua orang tua kita yang mungkin seumur generasi itu belum tahu aja dengan job market saat ini gitu. Apa sih yang terjadi di job market sekarang? Pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang ada, of course, semua yang berhubungan dengan bidang digital, semua yang berhubungan dengan bidang arts itu kan nggak ada di zamannya gitu. Jadi mungkin dari segi persepsi
bukan orang tua saja, tapi masyarakat in general, uh, uh, pekerjaan di musik itu bukan sesuatu yang kamu full time gitu, Bu. Right. Monggo, Bud. Tadi, Bud, ada satu lagi, Bud, kata lu, Bud. Oh, oke. Pertanyaannya simple sih, tapi mau nambahin aja mungkin ya. Ya benar banget yang barusan Adi bilang ya. Jadi yang pandangan orang tua penting segala macam, dan ya memang pandangan mereka seperti itu ya. Mungkin mereka berasal dari generasi yang berbeda, saat itu pekerjaan yang belum ada. Jadi dari segi pengertian mungkin juga ada gap, tapi yang mungkin lebih penting untuk kita sadari pula bahwa apa ya, pengennya orang tua pasti baik gitu ke kita loh. Jadi karena mereka nggak tahu itu ada, sekarang itu ada, jadi mereka mungkin tetap dalam tanda kutip memaksakan yang mereka pikir bagus buat kita loh. Jadi mungkin susah buat adik-adik muda sekarang kadang untuk mengerti orang tua ini ngapain sih gitu loh, kok ngomongnya ngatur banget. Tapi ya itu, dengan background orang tua mereka tahu seperti apa, walaupun ada gap kadang kita ngerti gitu loh, mereka sebenarnya maunya apa, tapi mereka sebenarnya maunya baik buat kita gitu. Jadi itu yang pengen ditambahin aja. Dan dari segi pertanyaan, konflik lagi. Mungkin saya mau nambahin juga ke poinnya Budi, bahwa jadi dengan adanya this gap in understanding antara kita dan orang tua, yang saya dan Sila lakukan bukan terus cekcok gitu dengan orang tua, bukan terus kita menjadikannya sebagai masalah juga di kehidupan keluarga kan. Cuma bagaimana kita menjadikan ini sebagai suatu acuan ya buat kami, saya dan Sili, untuk keep proving ourselves gitu, keep membuktikan kita bahwa ini loh Pak Bu, bahwa misalnya tiap tahun nih kita presentasi nih ke orang tua, dari musik dapat sekian, dari kantor dapat sekian gitu. Jadi kayak setelah 10 tahun musik itu selalu di atas kantor gitu. Jadi kan maksudnya jadi apa ya, kita kalaupun ada konflik keluarga ini bukan sesuatu yang harus dijadikan sebagai dan akhirnya kita dari segi komunikasi juga nggak baik dengan orang tua, jangan. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang baru, sesuatu yang kamu ingin buktikan kepada, bukan hanya pada orang tua tapi juga kepada semua komunitas di sekitarmu, ya make it work gitu, make it something that I don't know, can generate you money, can generate income that may be bigger than your day job gitu. Ya. Itu proof of point lah sepertinya ya. Dan ini menarik banget ya, betul, karena gue yakin sekarang juga generasi sekarang kayak Adi bilang kan banyak banget job sudah shifting, banyak yang pengen jadi YouTuber, banyak yang pengen jadi desainer. Betul, ya, influencer is there's a lot of business things involved in being an influencer, banyak banget branding, marketing, komunikasi. Exactly. Siap. Jadi ini juga masih proses yang terus berlangsung jadi ya dengan orang tua ya, komunikasi dan lain-lain ya dia. Ya. Siap. Jadi di Indonesia kan mungkin belum terlalu banyak yang kenal nama lu ya dia. Lu lebih terkenal banyak di Singapura, mungkin warga negara Singapura lebih kenal lu lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Tapi sebagai orang yang pernah belajar bareng sama lu, gue yakin banget dulu kita juga punya teman sekampus Ralin ya, Bud ya. Ralin Sah sekarang jadi meroket tinggi. Oh iya, betul ya. Gue yakin bentar lagi lu juga bisa meroket juga di insya Allah. Tapi biar kalau misalnya bisa, ya. Biar teman-teman itu mah teladan buat kita semua itu mah kalau gila. Tapi biar teman-teman yang nonton nih pada kenal lu, boleh dong tolong nyanyiin dong monggo lagu kesukaan lu waduh. tanpa biar teman-teman tahu siapa nih Adi nih. Muka terkejutnya itu menandakan itu live ya. Mungkin lagu Bimbo Lebaran sebentar lagi. Oh iya, benar. Monggo dong. Oh, bisa request juga ya kita ya. Asik. Cari lirik di HP. Harus cari lirik. Oke. Anytime you're ready, silakan Di. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan dengan senyuman. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari bermaaf-maafan, raihlah kemenangan
lahir dan batin. Dunia ini penuh coba saat godaan, kadang ada kekilapan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya, untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, raihlah kemenangan lahir dan batin. Ya, sekalian nih pada semua Smart Generation, selamat hari Lebaran. Waduh, gila. Smart Generation. Konser gratis. Beneran tadi itu gimmick, kita beneran nggak planning sama sekali, tapi Nah, gila. nggak plan. Ya, gue mesti Google liriknya tadi. Lihat kualitasnya sampai segitu. Papa mamanya Adi, inilah potensi anak Anda. Luar biasa. Lu punya, turning back time lu punya regret nggak sih, Di, yang pengen lu rubah something that you wanted to ada regret. of your life? Regretnya ya mungkin itu sih untuk memulai bidang musiknya lebih awal. Emang lu mulai ngebum tuh kan SMA ya tadi ya? 2005? Sorry? Nah, lu mulai masuk beneran real ke dunia musik tuh pas? Enggak. Waktu itu setelah kuliah, jadi umurnya sudah 23-an. I see. Ya, yang agak telat sih, karena kan sebenarnya anak sekarang kalau misalnya kalian sudah tahu potensi kalian, umur 17-18 SMA kan sudah mulai Insta Stories gitu. Jadi kayak sekarang kemajuan teknologi sih harusnya yang sangat saya sangat saya akui mendukung gitu. Jadi potensi anak-anak yang mungkin punya minat dan bakat di musik, di apapun sebenarnya, untuk bisa ada salurannya gitu. Jadi lewat Insta Stories, Instagram, Facebook, segala macam, itu hebat deh sekarang zamannya. Oke. Itu satu-satu yang saya nggak punya di zaman itu gitu waktu itu. Dan mungkin mulainya di bermusiknya agak telat. Nah sih, berarti pas satu lu mewakili Singapura untuk Olympics itu lebih kepada untuk ngikut lomba aja ya dia, tapi itu belum sebagai itu lebih kepada kami sebagai paduan suara waktu itu. Jadi kan belum muncul nih individualitas dalam bermusiknya gitu, belum nyanyi sendiri, belum main piano sendiri. Iya, sih. Enggak, Bud, ada pertanyaan nggak, Bud? Belum kepikiran. Oke, berarti udah lagi nih, lu kan sekarang udah menjadi musisi tapi punya day job, dan tadi lu bilang intensi lu pengen coba full time menjadi musisi. Sebagai musisi di pendidikan yang lu udah mulai dari SD, SMP, SMA, Indonesia, Singapura, di NUS Industrial Engineer, menurut lu punya impact nggak sih, Di? Buat menjadi musisi mesti punya pendidikan tinggi nggak sih menurut lu? Nah itu dia. Itu satu poin argumen yang juga menjadi banyak satu poin dengan orang tua juga gitu. Mas, kamu sudah sekolah sampai tinggi, sampai kuliah, tapi kok nggak dipakai begitu kan? Itu yang mungkin satu hal yang mengganjal hatinya orang tua, itu adalah buang-buang waktu gitu. Waktu itu kenapa kok kamu sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi begitu saya berkecimpung di dunia musik ini, banyak sekali hal-hal yang kami berdua belajar dari zaman sekolah yang sangat applicable gitu sekarang begitu bermusik. Karena musik hanya bukan mungkin yang kelihatan di publik hanya sisi panggungnya saja gitu, sisi hiburannya saja. Tapi sebenarnya di balik itu banyak sekali sisi bisnisnya begitu. Jadi bagaimana saya dan Silly misalnya ya, banyak musisi di Singapura, bagaimana saya dan Silly menjadi satu act yang menonjol begitu. Itu kan perlu marketing, itu kan perlu branding, itu kan juga perlu ilmu komunikasi juga gitu ya, yang semuanya nggak akan kita pelajari kalau nggak melalui kuliah gitu. Dan juga bisnis pasti ada sisi-sisi keuangannya juga gitu lah, ya maksudnya yang hal-hal yang manajemen ya. Hal-hal yang non stage, non entertainment, yang mungkin tidak terlalu terlihat, tapi kita sangat-sangat gunakan sehari-hari. Dan satu lagi yang sangat penting dan nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kuliah saya adalah network. Jadi
teman-teman saya di zaman SMA dan sampai kuliah itu adalah orang-orang yang sekarang sangat menjadi orang-orang yang jadi gitu, menjadi orang-orang berpengaruh di bidangnya masing-masing gitu. Jadi dan sebagai orang yang bisnisnya bergantung kepada who you know gitu, bukan hanya what you know, bukan hanya ilmu dari buku, tapi juga who you know. Network adalah menjadi hal yang sangat penting dalam bermusik karena who you know determines where I mean and how far you can go. I see. Jadi definisi kuliah buat lu tadi kan lu juga ada mention bahwa itu ngebentuk logic lu gitu ya. Tapi di luar itu juga ya lu bukan hanya aktif di akademik tapi juga di non akademik ya. Jadi network itu jadi sangat value banget buat lu ya. Ya, mungkin orang kalau lihat kuliah itu mungkin sangat spesifik kepada bidangnya gitu. Jadi ya of course there's ilmu-ilmu bidang yang spesifik yang mungkin nggak pakai lagi sekarang. Tapi dari kita belajar subjek sebagai project work yang memaksa kita untuk kerja sebagai sebuah tim dan akhirnya bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dan sangat saling melengkapi. Terus menggunakan aplikasi seperti taruhlah Excel gitu kan. Mungkin kalau saya nggak kuliah, Excel juga nggak akan terlalu berarti gitu dalam kehidupan. Tapi sekarang sangat banget ilmu-ilmu dari proyek-proyek kuliah yang sangat berkutat dengan Excel itu sekarang sangat berpengaruh banget kepada sukses kami untuk bisa menjalankan bisnis ini. Oke. Komentar aja atau dan diikutin dengan pertanyaan kali ya. Tadi Adi ngomongin hal yang menarik. Jadi what you know is important, itu yang mungkin didapat yang paling banyak dari pendidikan, tapi along the way juga disadari bahwa who you know juga banyak pengaruhnya gitu loh. Jadi ini mungkin lebih ke arah network, lebih ke arah memperluas siapa yang dikenal segala macam. Ada pesan nggak buat adik-adik muda sekarang? Karena mereka mungkin fokusnya berkutat kepada akademis ya, pendidikan, sekolah, dapat nilai segala macam. Ya. Bagaimana sih mereka caranya bisa mulai networking? Atau perlu nggak sih networking in the first place buat mereka? Jadi gini, mungkin dari zaman SMP SMA networking bukan satu yang kita we take note of gitu, we pay attention to gitu kan. Cuma sebenarnya tuh dari hal-hal simpel sebagai jadi kalau misalnya di sekolah banyak ekskul atau banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kamu berteman dengan teman-teman sekolah gitu kan. Itulah sebenarnya networking yang paling berarti buat saya gitu. Jadi waktu itu saya melihatnya hanya sebagai main aja dengan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya zaman sekolah nggak hanya fokus dengan ujian dan ulangan, tapi juga dengan pergaulan dengan sesama teman-teman. Ya itu. Jadi sebenarnya networking saya yang paling berarti sekarang adalah komunikasi saya dengan teman-teman SMP, SMA, walaupun akhirnya saya pindah sekolah ke luar negeri ya, itu sangat erat sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, aku tahu nih di Jakarta yang kerja di sini ini siapa aja gitu ya. Yang ada di Surabaya ya so you know buat anak-anak zaman sekarang mungkin you don't really have to worry about networking, but what you have to do is just to have fun gitu dengan teman-teman, bergaul lah intinya dengan teman-teman yang sebaya gitu. Jadi menurut saya teman-teman inilah yang akan menjadi orang-orang yang sangat berarti di kehidupanmu di masa depan karena mereka bakal menjadi ahli di bidang masing-masing gitu. Ya seperti saya sekarang sedang ngomong dengan dua orang ahli yang sudah sangat lagi ada hubungan koneksi dengan yang lain. Di bidang masing-masing begitu ya. Jangan gitu. Lagi puasa nih gue harus merendah. Sementara itu zaman kuliah kita nggak pernah lihat pergaulan ini sebagai satu networking gitu. Kayak waktu itu networking ini istilahnya kamu harus bisa tahu orang-orang yang sudah kerja begitu kan. Tapi sebenarnya sebenarnya buat saya networking yang paling berarti adalah teman-teman sebaya karena you'll never know who you need in a particular aspect in your life. Dan siapa tahu bulan depan Adi langsung yang meroket ya jadi artis ternama di Indonesia juga. Amin. Ya, tiket kita udahlah aman lah. Indonesia itu sebenarnya mimpi saya pensi juga sih sebenarnya. Cuma mungkin susahnya karena domisili ya. Jadi kami sekarang merasa cukup oke di Singapura. Jadi mungkin belum
waktunya untuk merambah ke Indonesia. Cuma pingin banget lah. Mungkin Raline Shah adalah contoh tauladan buat kita semua itu, bisa sukses di negara asli. Di last words nih Di, tentang minta tolong dong lu coba put it in your own words, gimana cara memotivasi terutama anak-anak tadi yang pengen mengambil jobs yang new jobs kasarannya ya, terus mesti berhadapan juga dengan komunikasi dengan orang tua dan juga sekitarnya. Pendidikan tinggi apakah penting apa enggak buat mereka? Monggo Di, kira-kira Di, silakan Di. Ya, waduh gimana ya? Kok ini Jadi dalam dulu ini kayaknya. dalam. Ya, pesan saya adalah mungkin kembali ke value utama kita adalah kita semua hidup di keluarga tradisional, keluarga yang raised with Asian values, di mana kita semua menjalani rutinitas inilah, sekolah, kuliah, dan akhirnya dapat degree, dapat gelar sarjana. Mungkin pesan saya, sedemikian susahnya itu gelar sarjana itu mungkin menjadi minimum ya buat kita semua yang harus punya, karena bagaimanapun kalau misalnya kamu punya minat bakat di satu bidang lain yang mungkin menjadi potensial, kita harus juga punya satu pijakan ya, mungkin I don't know call it plan B, cuma safety net. Suatu jaringan keamanan di mana kita bisa selalu fall back on gitu. Jadi pendidikan tinggi sangat penting untuk diselesaikan. Kamu dapat gelar sarjana, cuma jangan biarkan itu mengkungkung, membelenggu bakat dan minat kamu yang mungkin ada di bidang lain gitu. Jadi temukanlah suatu balance dari segi waktu, dari segi rutinitas sehari-hari yang bisa membalance antara pendidikan tinggi dan juga minat dan bakat, dan juga jangan lupa juga pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jadi mungkin dari 3 hal ini kita nggak pernah tahu gitu what will the future brings us gitu. Jadi kayak mungkin pendidikan tinggimu menjadi satu yang sangat berarti, jadi kamu dapat satu kerjaan yang sangat cocok dengan gelarnya gitu. Cuma mungkin juga seperti saya, although I have a day job yang sesuai dengan gelar saya, cuma hatinya itu ada di tempat lain yang mungkin menjadi satu potensial yang bisa seimbang dengan day job atau mungkin bisa melebihi day jobnya, dan itu dilengkapi dengan bekal-bekal yang saya dapatkan dari pergaulan dengan sesama murid waktu itu, yang membuat saya akhirnya bisa memperluas jaringan bukan bisnis ya, yang saya perlukan untuk membuat potensi menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Cuma having said that, I think I have to quote, saya dan Shili beruntung sekali untuk mendapatkan mentor di seorang Chandra Darusman, legenda jazz Indonesia. Karena waktu itu dilibatkan di album kompilasinya dia. Tapi dia bilang sesuatu nih yang mungkin saya simpan sampai sekarang. Dia waktu itu background-nya dia adalah FEUI, ekonomi di UI. Dia sangat aktif di UI, waktu itu dia bikin komunitas jazz di UI, dan sampai sekarang masih ada Jazz Goes to Campus. Tapi dia waktu itu juga menjadi orang yang terpelajar kan, dapat gelar S1 dan dapat pekerjaan juga di Citibank waktu itu. Tapi waktu itu kan dia dihadapkan di pilihan yang sama gitu. Apakah dia mau terus dengan kerjaan Citibank ini, ataukah dia mau bermusik gitu. Jadi yang saya ingat waktu itu dia bilang, kamu pilih apa yang sesuai dengan hati dan jangan ada plan B. Jadi agak-agak ya berlawanan dengan saya bilang sebelumnya. Tapi poin dia adalah kamu harus terus saja dengan gigih dengan apa yang kamu percaya dari hati, dan jangan ada plan B. Misalnya itu artinya kalau ada plan B kamu jadi nggak fokus gitu. Kamu bakal ngira bahwa kalau
kalau misalnya gagal nggak apa-apa gitu. Jadi harus lebih adventurous kali ya. Jadi lebih juga ya, lebih hungry juga ya mungkin ya di situ ya. Kalau misalnya kita nggak punya plan B, kita akan ditempatkan di suatu situasi di mana kita harus survive apapun yang terjadi gitu. Jadi jadi itu yang masih saya ingat sampai sekarang gitu. Jadi dan juga dia pernah bilang yang juga akhirnya saya bilang, waktu itu saya mau jadi, kalau misalnya saya kerja di kantoran, saya menjadi satu dari sekian puluh juta orang yang kerja di kantoran. Sementara kalau misalnya saya jadi musisi, saya bakal menjadi satu dari sedikit waktu itu. Jadi I choose to be extraordinary than ordinary begitu. Jadi banyak sih sebenarnya pelajaran yang saya dapatkan baik dari pengalaman hidup saya sendiri ataupun dari orang lain, yang semua juga akhirnya harus smart generation pilih sendiri gitu, apa yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Good, last words, good. Last word ya. Boleh saya komentari sedikit ya tadi tentang pas Adi ngomong pentingnya network segala macam, dan setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Tapi pandangan saya juga mungkin sepertinya tentang network. Network itu jangan sampai juga mungkin dibuat opportunis. Network with a purpose is good, is fine, but kesana tadi mungkin yang saya tangkap sedikit opportunis. Kita nggak tahu apa yang orang lain bisa lakukan buat kita gitu. Jadi kalau kita mau network dengan dengan motivasi seperti itu, mungkin ya ada timbal baliknya gitu ekspektasinya. Tapi kalau kita mau mulai dengan network, ya mungkin network dengan tulus aja gitu. Jadi tanpa ada agenda, pengen kenal orang, dan dari sana kalau ada yang plus, it's a plus for us gitu loh. Jadi gitu aja kali ya. Ya betul, setuju. Jadi makanya saya bilang tadi, aku nggak pernah lihat pertemanan aku sebagai network. Jadi zaman kuliah, zaman sekolah, berteman dengan siapa saja kan waktu itu, nggak ada pikiran bahwa orang ini bakal jadi profesor, orang ini bakal sukses di sini. Tapi nggak. Jadi yang sekarang di umur smart generation ini, yang umur yang masih bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, dan pergaulan adalah sesuatu yang menurut saya menjadi salah satu escape route juga dari rutinitas belajar begitu kan. Jadi mempunyai a close circle of friends, ya, sahabat-sahabat yang selalu ada di zaman-zaman susah dan zaman-zaman harus membuat keputusan. Itu mungkin orang tua adalah satu kan. Mereka mungkin tahu kita dari zaman kita waktu kecil, jadi mereka bisa ngasih suggestion yang berarti buat kita waktu membuat keputusan. Cuma sahabat-sahabat beriring dengan umur yang semakin dewasa, mungkin sahabat-sahabat kita adalah orang-orang yang lebih mengenal kita karena mereka tahu apa seharian kita seperti apa gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang selain orang tua, orang-orang yang sangat berarti di kehidupan saya dalam membuat keputusan-keputusan yang penting. Jadi, pertemanan di zaman ini adalah satu yang nggak harus yang harusnya natural, tapi itu adalah hal yang sangat berarti karena ya di waktu kalian dewasa ntar, sahabat-sahabat kalian adalah satu yang kalian bisa depend on. Thank you banget di atas waktunya, thank you banget di ini Smart Generation. Kita banyak banget belajar dari Adi, seorang musisi yang juga punya day job di Singapura, JP Morgan. Gila, itu bankir yang beneran wah banget, top tier di Singapura. Dan tadi kita belajar banyak. Pertama mungkin kita kalau melihat sekilas saja, wah enak banget jadi Adi, musisi terkenal. Tapi ternyata tadi kita sudah mengulik, dia sudah mulai belajar piano dari umur 3 tahun, Masya Allah. Dan ternyata tadi sudah melewati 10.000 jam, jadi kita tidak bisa hanya melihat permukaan, tapi tadi Adi bilang, you just have to go for it. Dan tadi kita juga sudah belajar bersama, di mana value dari Eastern culture, tradisionalis, bahwa kita tetap harus menghormati orang tua, apapun kita punya minat, kalau saya berbeda dengan orang tua, jangan jadikan konflik, tapi jadikan sebagai pijakan untuk kita berkomunikasi dengan orang tua. Dan ketika kita bisa men-solve itu, dapat restu juga, maka itu juga menjadi sesuatu hal yang bisa nge-boost performance kita.
Dan tadi kita juga belajar dari Adi, ternyata menjadi musisi itu pendidikan sangat perlu. Karena tidak hanya di front layer-nya saja, di belakangnya kita juga harus manage orang, kita harus ya mengerti aspek bisnisnya, marketing, branding, dan lain-lain itu juga menjadi suatu hal yang penting. Dan tadi Adi juga sudah mention, ternyata pendidikan akan membentuk pola berpikirnya dia, plus akan mendapatkan dia network yang who knows ternyata bisa dibutuhkan ketika nanti along the way. Dan tadi Budi poinnya juga perfect banget, kita dalam networking kita harus ikhlas. Ya, it's good for us to have a purpose in networking, tapi lebih keren lagi ketika kita beneran tulus ikhlas, ya siapa tahu beneran akan menghasilkan sesuatu. Makasih banyak Adi, Budi. Wow, lagi nggak Bu? Iya dong. Mau interview artis, gila gue deg-degan semalaman, Bu. Iya, sampai latihan nyanyi coba. Tapi ya. Sebenarnya yang harus menjadi narasumber dalam program ini adalah kalian berdua beneran. Ini adalah jadi buat Smart Generation, dua orang ini adalah sahabat-sahabat yang menurut saya sukses di bidang masing-masing dan yang sangat berlawanan begitu. Jadi kan begitu kita lulus kuliah pasti ada satu pertanyaan, mau kerja sendiri atau kerja di perusahaan gitu kan, entrepreneur atau corporate gitu kan. Jadi dua orang ini adalah menurut saya orang yang sukses, satu di entrepreneurship dan satunya lagi di manajerial. Jadi beneran banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari dua host kita. Wah, ini diedit semua kok nih. Bisa diundang dalam forum ini. Oh ya, adik-adik, jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Silly dan Adi, namanya Silly. Terima kasih. Adi. Silly and Adi. Silly and Adi, di sana ada banyak banget cover-cover lagu dan juga lagu-lagu yang dibawain Adi, itu luar biasa banget. Enjoy, ini waktu-waktunya liburan, waktu pandemi, jadi itu saya yakin banget bisa menghibur adik-adik sekalian. Dan Adi, semoga sukses terus di anytime you go back to Indonesia, let me know if anything I can help di. Jadi terima kasih. Sukses terus karirnya di. Terima kasih. Adik-adik Smart Generation, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sendiri belajar banyak dari Adi. Insya Allah adik-adik yang ingin go for new jobs, new kind of jobs, juga bisa mengambil beberapa referensi dari Adi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan adik-adik sekalian, jangan lupa share, subscribe, dan like video ini untuk terus dapatkan perkembangan terbaru dan juga tips and trik seperti ini. Siapa tahu bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Dari kami sekian saja dari Smart Generation. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.